kemarin kurang lebih belajar cuma 3-5 jam sebelum tes. Hai, halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi bersamaku, Aisyah Rizky Paramita. Kalian boleh panggil aku Sasa. Di video kali ini aku bakal nge-spill ke teman-teman gimana caranya aku bisa mencapai 135/160 di Duolingo English Test. Yuk kita bahas! Nah, sebelum kita bahas tentang tips and triknya, kita mau ngebahas dulu nih, Duolingo English Test itu apa sih? Nah, mungkin teman-teman udah sangat familiar dengan yang namanya Duolingo, yaitu aplikasi ini, yaitu aplikasi untuk belajar bahasa Inggris. Nah, Duolingo English Test sendiri itu merupakan tambahan dan juga additional business dari Duolingo yang bisa menyediakan tes bahasa Inggris yang convenient dan juga affordable. Duolingo English Test merupakan tes sertifikasi bahasa Inggris yang bisa dilakukan secara virtual alias online. Nah, jadi kita bisa ngelakuinnya on demand kapanpun, dimanapun teman-teman pengen, asalkan teman-teman punya laptop dan juga ada webcamnya. Tes Duolingo ini menggunakan Computer Adaptive Technology, dimana tesnya ini nih nggak secara runut, dimana teman-teman bakal dari listening ke reading, ke writing, ke speaking, tapi dia bakal secara acak nih pemberiannya. Jadi ini bakal disesuaikan kesulitannya bergantung dengan si user tersebut. Nah, hasilnya bisa keluar dalam kurun waktu kurang dari 48 jam. Keren banget kan, ini sangat memudahkan banget, dimana kita nggak perlu nih pergi traveling keluar kota cuma buat nemuin test center untuk tes TOEFL, IELTS, dan sekarang kita punya Duolingo English Test yang sangat memudahkan hidup. Dan hasil Duolingo Test ini bisa kita gunain ke berbagai macam institusi. Teman-teman bisa lihat di sini banyak banget institusi yang udah bekerja sama dengan Duolingo English Test. Perbedaan Duolingo English Test dengan TOEFL dan IELTS. Perbedaannya ada dua. Yang pertama, di mana teman-teman untuk Duolingo English Test itu bisa dilaksanakan secara online, sedangkan untuk TOEFL dan IELTS harus dilaksanakan secara offline. Yang kedua yaitu durasi. Nah, untuk durasinya, Duolingo English Test hanya membutuhkan waktu 1 jam, sedangkan TOEFL itu bisa 2-4 jam. Ada beberapa hal yang harus teman-teman persiapkan sebelum teman-teman melaksanakan ujian di Duolingo English Test. Yang pertama yaitu ID card. Ini bisa dalam bentuk KTP, paspor, ataupun SIM. Nanti teman-teman bakal diminta untuk menunjukkannya ke kamera sebelum tes. Dan yang kedua itu adalah laptop dengan kamera dan juga mic. Karena nanti kita ujiannya itu adalah menggunakan teknologi komputer, jadi mereka ingin melihat nih, kita selama ujiannya itu seperti apa, dan juga nanti mic ini berguna untuk ketika teman-teman di bagian speaking, untuk bisa menyatakan apa yang nanti entah itu digambar, ataupun nanti kita diberikan pernyataan, itu bisa berguna untuk hal tersebut. Tidak boleh menggunakan earphone, jadi kita membutuhkan speaker laptop yang cukup bagus supaya kita bisa mendengarkan pernyataan yang ada dalam soal tersebut atau dalam tes tersebut dengan baik dan benar. Yang keempat yaitu telinganya harus terlihat. Mungkin teman-teman yang berhijab mungkin agak khawatir. Kalau aku sendiri kemarin pada saat foto itu aku menggunakan hijab, dan pada saat ujian akhirnya aku melepaskan di bagian sini supaya kelihatan telinganya. Karena hal ini dapat mempengaruhi kevaliditasan teman-teman pada saat tes tersebut. Alur Duolingo English Test. Dalam Duolingo English Test membutuhkan waktu 60 menit, di mana 5 menit pertama untuk quick setup, untuk mencari tahu apakah laptop, mic, dan juga speaker teman-teman dapat berguna dengan baik agar nanti tesnya dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua yaitu 45 menit adaptive test dan 10 menit interview. Nah, adaptive test itu apa sih? Jadi, adaptive test itu adalah semua pertanyaan itu, tipe-tipenya itu bakal dikeluarkan secara random. Jadi berbeda dengan TOEFL dan IELTS, di mana kita diberikan waktu, ada waktu untuk mengerjakan reading, listening, speaking, writing. Sedangkan di Duolingo English Test itu kita diberikan secara acak, tipe-tipe pertanyaannya kita nggak bakal tahu apa yang keluar setelah itu. Jadi kesulitannya itu bakal disesuaikan dengan si user yang sedang melakukan tes tersebut. Ada beberapa komponen yang diujiankan dan juga dinilai dari Duolingo English Test. Nah, jadi di sini ada 4 subscore, di mana ada literasi, komprehensi, conversation, dan juga production. Jadi ini kurang lebih sama dengan writing, listening, reading, dan juga speaking, di mana ini untuk menilai kemampuan kita untuk berbahasa Inggris. Untuk format nilainya sendiri itu dari 10 sampai 160. Perbedaan signifikan antara Duolingo English Test dan TOEFL dan IELTS adalah di bagian soalnya, di mana di Duolingo English Test ada berbagai macam pertanyaan seperti mendengarkan kata-kata yang diucapkan dan memilih kata yang benar, mengamati kata-kata tertulis dan memilih kata yang benar, mengisi huruf-huruf yang hilang dari sebuah teks, mendeskripsikan sebuah gambar secara tertulis,
membuat video dengan mengucapkan sebuah kalimat, menjawab pertanyaan dalam format audio secara verbal, membuat tulisan untuk menanggapi sebuah pertanyaan, dan juga menuliskan pernyataan yang telah kamu dengar. Jadi ini mungkin sangat berbeda ketika kita bandingkan dengan tes TOEFL dan IELTS, di mana kita biasanya diberikan waktu untuk mengerjakan satu komponen, misalnya dari reading, writing, listening, dan juga speaking. Sedangkan untuk Duolingo English Test sendiri, pengen kita itu lebih adaptif, seperti nama soalnya, namanya juga adaptive test. Jadi kita bisa beradaptasi dengan setiap soal yang dihadapkan dengan kita. Kenapa sih harus pilih Duolingo English Test dibandingkan TOEFL dan IELTS? Ada beberapa pro yang bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman menggunakan Duolingo English Test. Yang pertama, itu adalah murah, dimana cuma 49 USD. Dan yang kedua, hanya membutuhkan waktu 60 menit. Ini sangat efektif dan juga menghemat waktu ketika teman-teman mungkin punya deadlines atau mungkin teman-teman ada kesibukan lain. Ini sangat-sangat memudahkan. Dan yang ketiga, itu hasilnya bisa keluar dalam kurun waktu kurang dari 48 jam. Dan juga ketika teman-teman mendapatkan nilainya, itu ada subscore-nya, dimana teman-teman bisa tahu nih dari segi reading berapa, listening berapa, ataupun writing dan juga speaking. Untuk kontranya, mungkin untuk Duolingo English Test sendiri belum diterima oleh seluruh institusi. Jadi teman-teman bisa dicek dulu nih untuk universitas tujuan teman-teman ataupun institusi yang teman-teman ingin daftarkan, apakah mereka menerima Duolingo English Test ini atau tidak. Dan yang kedua, itu kekurangannya itu adalah no test format, dimana kalau misalnya di TOEFL kita bisa nyari buku TOEFL, untuk IELTS kita ada bukunya ataupun juga ada tes-tesnya. Sedangkan untuk Duolingo English Test sendiri itu nggak ada format tertentu. Untuk Duolingo English Test sendiri, kita bisa melihat konversinya ketika kita membandingkan dengan IELTS dan TOEFL. Misalnya di sini IELTS score dari DET kita, misalnya 85-90 itu 5,5, 95-100 itu 6, 105 dan sampai nantinya itu nanti ada bisa dikonversikan. Tapi ini nggak diterima oleh semua institusi, cuma untuk sebagai bayangan kita, kira-kira berapa sih kalau kita konversiin ke IELTS ataupun TOEFL. Tips and trick Duolingo English Test. Yang pertama, perluas kosakata atau vocabularies. Nah, di sini teman-teman pada saat Duolingo English Test itu bakal banyak ketemu vocab-vocab yang mungkin di dunia sehari-hari itu kita jarang ketemu gitu. Jadi inilah gunanya kita mungkin bisa nonton TV yang bahasa Inggris, drama-drama ataupun TV series yang ada di Netflix dan lainnya. Itu teman-teman bisa sambil belajar bahasa Inggris. Mungkin ketika kita ketemu vocab-vocab yang kita belum familiar nih, bisa langsung ditranslate ke bahasa Inggris. Dengan begitu, ketika kita ketemu dengan kata tersebut, kita bisa lebih mudah untuk memahami konteks dari soal yang ada. Kedua, complex sentence. Nah, di sini teman-teman bakal diminta untuk membuat descriptive image ataupun nanti dalam bentuk speakingnya teman-teman akan diberikan pertanyaan. Nah, di sini teman-teman aku sarankan untuk menggunakan complex sentence agar penilaiannya itu bisa lebih tinggi lagi. Teman bisa lihat complex sentence itu contohnya seperti di samping ini. Ketiga, don't stress out too much. Yang namanya mau tes itu tuh pasti kadang ada anxious, insecure, atau kayak ngerasa persiapannya belum cukup gitu. Nah, ketika teman-teman nanti udah ngerasa, oh udah nih, udah saatnya untuk tes karena mungkin entah itu deadline ataupun teman-teman udah ngerasa siap, jangan terlalu diambil stres gitu. Dan aku sendiri pada saat itu aku dalam keadaan aku 5 jam cuma punya waktu 5 jam untuk persiapan tesnya. Itu aku langsung ngambil, udah aku belajar dikit dari YouTube yang aku tonton, dan akhirnya aku udah paham nih Duolingo English Testnya seperti apa, dan akhirnya aku memberanikan diri untuk ngambil tesnya, dan alhamdulillah aku bisa dapetin 135/160. Jadi kuncinya jangan terlalu stres, entah itu nanti teman-teman dalam sebelum pengerjaannya ataupun saat pengerjaannya, itu dibawa santai aja, anggap aja teman-teman mungkin lagi latihan bahasa Inggris. Jadi ketika teman-teman menghadapi pertanyaannya ataupun dalam menjawab soalnya, itu teman-teman gak nervous. Karena kalau kita udah nervous, itu tuh bikin otak kita tuh seakan-akan ada kabut gitu, kita jadi susah untuk berpikir dengan jernih. Yang keempat, jangan berada di ruangan yang ada orang lain. Nah, Duolingo English Test ini meminta kita untuk open cam sepanjang kita ujian. Nah, ini kenapa? Karena untuk menghindari yang ada namanya plagiarisme ataupun nanti adanya kecurangan-kecurangan lainnya.
Jadi ketika teman-teman ujian, make sure gak ada orang satupun yang ada di dalam kamar, dan mungkin teman-teman bisa komunikasiin ke keluarga atau mungkin orang-orang yang ada di sekitar teman-teman kalau teman-teman mau ngambil tes. Karena ketika muncul aja nih satu orang di belakang, itu bisa teman-teman tesnya langsung gak valid dan harus ngulang lagi. Dan bahkan kalau teman-teman nanti udah ngulang 2 kali, itu bisa harus ngebayar lagi gitu untuk tesnya. Sayang banget kan, kita udah mengeluarkan uang kurang lebih 690.000 dan harus terbuang sia-sia. Yang kelima, mata jangan lihat kemana-mana. Nah, selama ujian Duolingo English Test ini, aku sarankan fokus aja ke kamera dan soal yang ada di komputer teman-teman. Jangan matanya ngeliat kemana-mana, mungkin karena mikir ya, kita karena mikir mungkin lihat kemana-mana. Tapi ini bisa jadi dari komputernya bakal mikir kita melakukan kecurangan. Entah itu kita ada contekannya mungkin di depannya, atau kecurangan-kecurangan lainnya. Jadi ini dihindari ya teman-teman. Dan yang keenam, ambillah practice test. Nah, practice test ini teman-teman bisa ngeliat gimana sih soal-soal di Duolingo English Test ini, dan teman-teman juga bisa beradaptasi untuk bagaimana nanti teman-teman menstrategikan untuk menjawab soalnya. Yang terakhir, learn English as much as possible. Yang namanya belajar itu pasti proses seumur hidup, dan teman-teman sendiri pasti udah belajar bahasa Inggris dari TK atau bahkan sebelum TK itu udah belajar bahasa Inggris. Jadi di-enjoy aja prosesnya, proses belajarnya, entah itu teman-teman lewat buku ataupun teman-teman mau belajar lewat nonton atau lewat podcast, itu bisa banget dijadiin media pembelajaran untuk bahasa Inggris. Jadi jangan melulu belajar cuma karena tes doang nih, karena bahasa Inggris sendiri tuh bisa digunain untuk berbagai macam hal teman-teman, entah itu untuk apply beasiswa ataupun nanti teman-teman mau daftar kerja. Bahasa Inggris itu menjadi komponen yang diperhitungkan oleh institusi yang ingin kita daftarkan. Buat teman-teman yang mau ambil Duolingo English Test, good luck for your test. I know that you have done your best. Sampai teman-teman bahkan mau nonton video ini sampai akhir, udah menunjukkan kalau teman-teman punya kemauan dan niat yang kuat untuk belajar bahasa Inggris dan juga untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Good luck teman-teman, semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai skor yang memuaskan dan bisa lulus di institusi ataupun di beasiswa yang teman-teman inginkan. Kalau misalnya teman-teman merasa video ini berguna, jangan lupa like and subscribe. Dan kalau misalnya teman-teman ini nanti mungkin udah diterima di institusi yang teman-teman inginkan ataupun beasiswanya, boleh banget dikabarin ke aku lewat komen ataupun lewat DM, dan itu means a lot for me. Good luck for your test guys!